antara lain. Yang pertama, Ibu Mulyadi Yusuf, Ibu Haja Khadijah, Ibu Haja Hadra Naim, Ibu Sri Hadrianti Puspita Tari SPD, Ibu Nurmin Rauf, Nyonya Ari Haris, Ibu Erna Sultan, Nyonya Dr. Mahmud Gasnawi SPA,
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala at-taqwa khaira sa'at wa amarana an natazawwada bihi yaumil ma'ad. La ilaha illallah wa la muttaqin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat isya dan tarawih yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji masyukur tingase mangiring-iring Allah Subhanahu wa taala. Di malam yang ke-20 ini kita senantiasa diberikan kesehatan, kesempatan untuk hadir kembali melaksanakan kewajiban dan insyaallah sunnah salat tarawih secara berjamaah. Kemudian salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan pada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang menjadi contoh tauladan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada kisah jamaah sekalian tercatat dalam kitab Ratibul Haddad yang ditulis oleh Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Dikisahkan dulu Rasulullah Nabi Isa alaihissalam pergi di suatu tempat. Sewaktu pergi melewati kuburan, dan ternyata penghuni kubur itu sementara disiksa, sangat disesada atau mendapatkan azab kubur. Setelah pulang kembali, Rasulullah lewat di tempat yang sama, dan ternyata setelah kembali penghuni kubur itu sudah tidak disiksa. Maka bertanyalah kepada Jibril, wahai Jibril, anggapan disampai sewaktu saya lewat sementara disiksa ini penghuni kubur, dan saat saya pulang sudah tidak disiksa nih. Apa kata Jibril? Wahai Rasulullah, aneh penghuni kubur kan adalah seorang bapak-bapak. Sewaktu meninggalkan seorang anak yang masih kecil sekali, dan sekarang anak itu sudah mulai belajar membaca Al-Quran, dan saat ini sedang belajar membaca basmalah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, betapa mulianya Al-Quran. Walaupun orang tuanya sudah meninggal, ketika anaknya dekat dengan Al-Quran, nampaknya baru saja belajar basmalah, dijauhkan orang tuanya dari azab kubur. Apatah lagi kalau anak tak seperti tadi. Yakin saya banyak bapak-bapak nakala itu yang tadi, apalagi ibu-ibu. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, maka berawal dari kisah ini jamaah sekalian, sejenak membahas terkait dengan keutamaan basmalah. Kata Rasulullah, kullu amrin dibalin la yubda'a fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Setiap aktivitas kegiatan yang tidak dimulai dengan kalimat bismillah, fahuwa abtar, maka keberkahannya terputus. Maka dalam kitab Mawsu'al Fiqhiyah yang ditulis oleh Syekh Wahbah Az-Zuhaili, itu menganjurkan kita untuk senantiasa mengucapkan bismillah dalam keseharian kita. Apa saja? Yang pertama, kata Rasulullah, idza akala ahadukum falyadhkur ismallahi alaihi. Apabila
hendaklah mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Wa in nasiya, apabila kalian lupa, la usumi talumakut contoh, baru ingat tadi tidak sempat baca bismillah, maka anjurannya Rasulullah, faqul bismillahi awwalahu wa akhirahu. Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Itu yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah, kemudian dikalupai membaca basmalah sebelum makan. Dalam hadis dijelaskan, inna syaitana la yastahidu ta'ama. Sesungguhnya syaitan itu, jin itu, ikut makan bersama liman lam yadkuris mabda. Orang yang tidak membaca basmalah pada saat akan makan, maka jin dan syaitan itu ikut juga makan. Maka sana dianjurkan senantiasa membaca basmalah pada saat kita akan beraktivitas, utamanya pada saat makan. Corona. Kemudian yang kedua, jemaah sekalian, yang sangat dianjurkan kita membaca basmalah, kata Rasulullah, syatru ma baina a'yunil jinni. Syatru itu sama dengan sutrah, penghalang jin, penghalang pandangan jin antara auratnya Bani Adam. Idza dakhala ahaduhumul khula'a falyadhkurullah. Apabila kalian akan masuk ke dalam kamar mandi, hendaklah dia mengucapkan bismillah. Termasuk ibu-ibu, kalau di rumah mau buka jilbab, mau buka baju, itu dianjurkan membaca basmalah. Kenapa? Kalau tidak, kita lihat ki aurat jin. Dan bahayanya kalau masuk kaki jin, itu biasanya akan berkompleks lagi. Maka sangat dianjurkan untuk membaca basmalah pada saat mau buka baju, di dalam rumah, di luar rumah, di pinggir jalan. Tapi tetap bisa di pinggir jalan ya, atau kubur aja ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, yang sangat dianjurkan untuk membaca basmalah, kata Rasulullah, idza da'a rajulu ila imra'atihi, apabila ada seorang laki-laki, suami, memanggil istrinya ila firashihi, memanggil istrinya masuk di kamar, faqul bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Maka sangat dianjurkan untuk membaca basmalah. Bahkan dianjurkan membaca doa tadi, bismillahi Allahumma jannibna syaitana wa jannibi syaitana ma razaqtana. Kata Rasulullah, la yadurruhu syaitanu abada. Apabila kita membaca doa itu, maka syaitan tidak akan menyesatkan kalau misal anak kita jadi untuk selama-lamanya. Jadi ibu-ibu, kalau misal suaminya itu diwajibkan wajibkan untuk hafal doa tadi. Kalau tidak menghafal, kasih puasa siang malam. Ada pernah jamaah di gua bertanya, jadi Ustaz, kalau misal di tengah jalan baru diingat, bagaimana itu? Maka jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kalau itu saya tidak dapat petunjuknya, saya mesti membaca lagi. Jadi harus memang minimal diawali dengan membaca basmalah. Kalau tidak, syaitan jin itu akan ikut juga bercampur bersama kita. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang keempat, jamaah sekalian, yang sangat dianjurkan kita membaca basmalah. Kata Rasulullah, idza dakhala ar-rajul baitahu, apabila seorang laki-laki, seseorang masuk ke dalam rumahnya, fadzakara, kemudian dia ingat Allah, dia baca bismillah, qala syaitan, maka syaitan itu akan berkata, la mabita, tidak ada tempat bermalam untuk kalian.
Kemudian ketika dia membaca basmalah sampai dia makan, kata syaitan kepada anggotanya, la mabita lakum wala asya'ah. Tidak ada tempat kalian bermalam dan tidak ada tempat untuk makan pada malam hari ini. Tapi kalau tidak kita baca basmalah pada saat akan tutup pintu, pada saat akan makan, apa kata syaitan? Adraktumul mabita wal asya'ah. Kalian malam ini mendapatkan tempat menginap dan juga tempat makan. Termasuk ibu-ibu, kalau sudah makan suami, usahakan ditutup atau kasih masuk di lemari, kemudian ditutup dengan membaca basmalah. Kalau tidak dibaca basmalah, maka syaitan bisa memakan makanan tersebut. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian yang terakhir jamaah sekalian, yang sangat dianjurkan untuk membaca basmalah dalam surah Al-An'am ayat 121, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala ta'kulu mimma lam yudkarismullahi alaihi wa innahu lafisqun." Janganlah kalian makan hewan yang disembelih dengan tidak mengucapkan atau menyebut nama Allah. Maka Pak Bu, salah satu ikhtiar kita kalau misal beli ayam, usahakan beli sama orang muslim, bukan meragukan tetapi untuk menambah keyakinan kita. Nasabah haram dimakan kalau tidak disembelih dengan mengucapkan kalimat bismillah. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, termasuk kalau saya mau makan ayam, saya sendiri langsung yang pergi ke tempat pemotongannya, dan kalau sudah dilihat oleh pegawainya langsung ditawari, Ustaz kita potongin. Iya siap, saya mau potong. Untuk apa? Menambah keyakinan kita. Namun puna'amolun kijangan, kalau memotong ayam dianjurkan oleh ulama kita tidak menyambung dengan Bismillahirrahmanirrahim. Cukup sampai Bismillahi Allahu Akbar, kipolongi. Jangan sambung Bismillahirrahmanirrahim, karena kalimat Rahman dan Rahim di situ kalimat kasih sayang. Sementara kita mau potong ayam, jadi dianjurkan oleh ulama Bismillahi Allahu Akbar, kipolongi. Insya Allah senantiasa mendapatkan keberkahan. Barangkali jemaah sekalian, inilah yang kami sampaikan pada malam yang mulia ini. Semoga kita senantiasa mendapatkan keberkahan dan senantiasa mengawali aktivitas kita untuk membaca basmalah. Barangkali demikian. Allahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.